muncul solusi-solusi dalam kehidupan. Apa itu riyadhah? Ini saya sedikit singgung. Jadi riyadhah itu semacam mengolah spiritual kita, ya. Jadi adanya satu peningkatan yang mana di situ peningkatan dari sisi kualitas hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia itu diperbaiki. Sama kayak olahraga. Tujuannya apa? Ya, saya olahraga push up biar nanti tangan saya bisa lebih besar, tentunya lebih sehat dan badan saya lebih bagus dan lain sebagainya. Riyadhah yang kita lakukan ini adalah mungkin kita dulu sholat itu kita anggap hanya sekedar kewajiban. Mungkin kita dulu menganggap sholat sunnah itu sebagai hal yang itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan maka tidak berdosa. Pengetahuan kita mungkin sebatas itu. Nah, di riyadhah ini nanti kita akan bahas. Ternyata ada dampak, ada efek yang luar biasa. Seperti makanya slogannya Ustaz Yusuf Mansur dulu, benerin yang wajib dan hidupin yang sunnah. Siapa sih yang boleh dan bisa mengamalkan riyadhah? Siapa saja yang sudah akil balik boleh bisa mengamalkannya. Jadi itu bisa diamalkan oleh pria, wanita, muda, tua, pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengusaha kecil, menengah, pemilik toko, pemilik warung makan, ya, rumah makan, sales, dan apapun profesinya. Ya. Yang penting dia akil balik. Jangan sampai nanti ada yang daftar dia masih SMP. Ya. Nanti dia ikut riyadhah motivasi penuntut ilmu sama santri-santri rumah tahfidz. Lalu kemudian bagaimana cara mengamalkan riyadhah? Gampang. Riyadhah ini bisa Anda jalankan sebelum tidur sampai akan tidur. Bisa sholat duha, hajat, dan lain-lain. Mengamalkannya pun juga tidak perlu tempat khusus. Jadi kita tidak perlu nanti kita rame-rame ke gunung, kemudian 40 hari kita bertapa di sana. Enggak. Kita harus berpuasa sampai 40 hari tidak putus sama sekali gitu. Ya, artinya riyadhah ini sebenarnya hanya ajakan. Anda punya masalah, ayo saya ajak untuk seperti ini. Anda lagi tidak sehat dari sisi lambungnya, ayo saya ajak seperti dokter. Jadi ketika kita sakit, kita berobat ke dokter. Dokter ngajak, tolong obat ini diminum sesuai dengan anjuran. Kemudian pantangan makannya ini, pantangan minumnya ini. Riyadhah pun seperti itu sebenarnya. Jadi Anda punya masalah A, B, C, D, ayo seperti ini. Kita temukan problemnya, penyebabnya apa, lalu seperti ini solusinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apa keutamaan dari riyadhah? Jika Anda mempunyai satu kunci tapi bisa untuk membuka semua jenis pintu, kira-kira apa yang saat ini Anda inginkan? Di mana masing-masing pintu tertulis lancar rezeki, lancar usaha, sukses bisnis, sukses usaha, lancar karir, naik haji, dan masih banyak pintu yang lain sebagai gambaran dari sebuah hajat. Tentunya Anda tinggal membuka dengan kunci yang ada tanpa harus memilih lagi kunci mana yang cocok untuk setiap pintu. Dan Anda tinggal mengambil apa yang ada di balik pintu tersebut. Riyadhah ini ibarat kunci yang akan membuka setiap pintu rahmat Allah. Dan pelaku riyadhah tinggal membuka setiap pintu dan menerima apa yang menjadi hajat dari pelaku. Karena itulah keutamaan riyadhah ini adalah untuk multi hajat atau segala hajat. Bisa diibaratkan di sini riyadhah itu amalan untuk 1000 hajat. Semua hajat yang bersifat untuk kemaslahatan dan keberkahan hidup. Semua hajat itu aksesnya lewat riyadhah. Ustaz, di sana ada ustaz atau lembaga lain yang dia itu ada program yang bisa menyelesaikan masalah tapi bukan riyadhah. Tidak masalah. Artinya Allah itu kan sama seperti ini. Analognya. Kita kalau mau ke Kota Malang, ya, itu kan mau lewat jalan manapun boleh, lewat mau jalan tol boleh, lewat jalan
non-tol boleh, mau pakai motor boleh, mau pakai mobil boleh, mau pakai mobil yang mewah pun boleh gitu. Jadi riyadhah ini kayak kendaraan. Nah, kita mau kemana? Oke, monggo silakan. Nah, jadi kalau ada lembaga lain yang mengadakan cara menjemput solusi langit misalnya. Terus bagaimana? Tidak apa-apa. Kita menghargai ikhtiar atau karya sesama umat Islam. Ya, tidak usah dikomentari negatif. Itu bagian dari untuk mengajak umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada nanti dia dekat kepada dukun, ya, akhirnya jadi jadi malah berantakan urusannya, ya, termasuk urusan keimanannya. Mungkinkah riyadhah bisa meraih keberkahan, keberlimpahan, dan terkabulnya hajat? Setiap orang yang mempunyai hajat muncul sebuah medan energi yang menarik apa yang sedang dihajatkan supaya terwujud atau menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, setiap orang yang berdoa akan muncul sebuah energi yang menuju ke atas di sendiri atau dengan mengamalkan amalan. Jadi kalau hukum barat itu law of attraction. Saya lanjut. Apakah riyadhah ada khodamnya? Ini dulu sempat, kalau tidak salah di Malang itu sempat ada pertanyaan seperti itu. Ustaz, apakah riyadhah ini ada unsur khodamnya? Khodam itu sejenis jin, Bapak Ibu. Jadi khodam itu sejenis jin. Tidak ada di dalam riyadhah ini, tidak ada unsur khodam atau unsur jin yang dimintai pertolongan. Kita murni minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Ya lewat amalan-amalan yang nantinya itu termaktub atau sesuai dengan koridor agama Islam atau syariat Islam. Jadi tidak ada unsur klinik, ya. Ustaz, di sana saya sempat lihat kok ada semacam menyan, ya, ada bau-bauan. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Bahkan dulu saya pernah pakai tapi bukan menyan, itu namanya bukhur. Ya, namanya bukhur. Dan itu tidak masalah, itu hanya untuk mengharumkan ruangan aja. Mengharumkan ruangan. Kalau Anda pernah lihat itu di majelisnya para habaib, ya, para kiai, itu biasanya ada tungku kecil, terus ada asapnya. Nah, itu untuk wewangian, dan bukhur itu asap yang keluar itu dari kayu, pohon, apa gitu saya lupa. Jadi seperti itu. Murni semua ikhtiar dalam riyadhah, ya, semua amalan-amalan dalam riyadhah itu ke Allah. Artinya di sini tidak ada campur tangan, tidak ada permintaan, tidak ada perantara khodam atau jin. Terus kemudian apakah riyadhah bisa untuk kesaktian? Bisa. Kok bisa, Ustaz? Apa namanya jika semua hajat, doa, dan para pelaku riyadhah dikabulkan oleh Allah? Nah, bukankah itu orang sakti? Coba bayangkan, orang yang belum punya momongan 11 tahun, dokter memvonis dia tidak bisa punya anak. Lalu dengan riyadhah, dengan izin Allah punya anak. Sakti tidak kira-kira? Sakti menurut saya. Jadi, makanya ketika ada yang tanya seperti ini, saya jawab seperti ini. Ustaz, bisa nggak untuk kesaktian? Oh, bisa. Anda punya masalah apa? Saya punya masalah ekonomi. Nah, coba amalkan ini. Ya. Aturannya seperti ini. Sudah. Lalu Allah kabulkan. Sekarang sakti enggak? Pernah nggak Anda terpikir bahwa ternyata saya mengamalkan ini dulunya tidak pernah terwujud gitu kan? Tapi karena dengan ikut riyadhah seperti ini, apa yang menjadi hajat terwujud. Kenapa memilih riyadhah? Karena riyadhah adalah cara mengundang keajaiban kun fayakun Allah yang bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, serta kehidupan yang lebih berkah dan berlimpah. Limpahan kemuliaan, ketenangan, kekayaan, kekuasaan, kemapanan, kesejahteraan seperti apa yang dihajatkan. Oke.
Di balik ya keberhasilan seseorang selalu ada aspek spiritual yang menyertai. Jadi kalau ini bagi umat Islam ya, ketika ada orang Islam itu yang sukses, ya, sukses berhasil, maka di situ bisa jadi ada aspek spiritual yang beliau istiqomahkan. Ada sisi spiritual yang beliau intenskan, meskipun tidak semuanya. Semisal dia itu istiqomah di sedekah, terus sholat tahajudnya jarang banget, sholat duhanya jarang, tapi dia istiqomah banget di sedekah. Nah, itu termasuk salah satu aspek spiritual. Oke, ini testimoni zaman masih BBM ini ya. Oke, ini kata-kata motivasi. Jadi sama orang Riyadhah itu berupaya, berikhtiar, mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah dan kepada manusia. Disitulah perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Nah, tidak ada rumus bahwa kita ini kepingin hidup mulia di dunia dan di akhirat itu dengan konsep santai. Semua harus berjuang, semua harus serius. Oke. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga sahabat untuk ikut serta dalam program pesantren Riyadhah yang diadakan.